Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya melihat akhir-akhir ini dan merenungkan bahwa kehidupan anak muda banyak yang memilih untuk meninggalkan kemapanan, zona nyaman, dan kemudian memilih untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas dari kehidupan ini. Saya melihat ada satu keluarga muda yang kemudian meninggalkan kemapanan, berkeliling dengan satu mobil, mengelilingi seluruh Indonesia. Dan kemudian melaporkan keindahan-keindahan, baik pemandangan maupun juga suku-suku maupun juga kebiasaan masyarakat. Dan itu menakjubkan. Saya yakin keluarga muda ini sangat bahagia. Bisa berkeliling ke Indonesia, melihat segala kemungkinan yang mungkin tidak akan habis untuk dieksplor seumur hidupnya. Tetapi ada orang-orang yang justru meninggalkan kemungkinan-kemungkinan itu untuk memilih menetap, memilih zona nyaman. Jadi ada dua arus yang berlawanan. Dan ini memang pilihan. Saya tidak mengatakan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tetapi ada yang memilih kemapanan, meninggalkan kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas. Sementara ada yang memilih yang berlawanan. Memilih kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas, yang sangat kaya, dan konsekuensinya meninggalkan kemapanan. Intinya adalah bahwa kehidupan itu tanpa batas kemungkinannya. Dan sebetulnya kita tahu kehidupan macam apa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia. Namun seringkali itu tidak dipilih. Entah karena khawatir sesuatu, entah karena merasa tidak mampu, entah apapun juga. Dan kemudian memilih salah satu. Dan banyak orang yang memilih kemapanan daripada kemungkinan kehidupan yang menakjubkan. Bahkan karena kemapanannya, mereka mampu menanggung banyak derita yang membuat mereka sebetulnya tidak sungguh-sungguh konten, hidup sepenuhnya, bahagia dengan hidupnya. Namun apapun pilihannya, menurut saya yang paling penting justru memahami bahwa sebetulnya kita mengerti apa yang kita inginkan sendiri. Dan kemudian berjuang untuk sungguh-sungguh bahagia terhadap hidupnya. Karena ketika kita hidup tenang, nyaman, bahagia dengan hidup kita dan mensyukuri apa yang kita terima, pada saat itulah sebetulnya kita bisa memberi yang terbaik untuk dunia, untuk masyarakat sekitarnya. Karena mengerti apa yang sungguh membuatnya penuh, utuh, dan bahagia. Dan betapa sedih atau sebetulnya gemes saya karena tidak tahu harus bagaimana. Ketika menyaksikan justru orang-orang begitu dikuasai oleh emosinya. Sampai-sampai tidak melihat keindahan kehidupan yang luar biasa. Seolah-olah emosinya adalah segala-galanya. Dia marah-marah, dia tersinggung, dia sakit hati, dan tidak bisa berhenti di situ. Terus. Padahal kita tahu, ketika kita emosi, ya kita yang punya masalah emosional, bukan orang lain. Ketika saya marah-marah, ya saya yang punya masalah emosional, emosi marah. Saya yang harus menyelesaikan, bukan orang lain. Tapi ada yang tidak mengerti dan kemudian sibuk dengan kemarahannya, dengan sakit hatinya, dan kemudian menyeret semua orang lain untuk menyelesaikan persoalan emosi yang ada di dalam dirinya. Itu yang kemudian saya gregetan. Karena sebetulnya semua peristiwa itu terjadi di dalam diri. Ketika saya melihat sesuatu, yang terjadi adalah bahwa keindahan itu ada di dalam diri saya. Melihat keindahan, ya keindahannya ada di dalam diri saya. Merasakan panas, yang merasa ya ada dalam diri saya yang saya rasakan.
Merasakan sakit hati ya saya yang merasakan marah ya saya yang merasakan. Semua terjadi di dalam diri saya dan saya yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya, bukan orang lain. Tetapi ada yang sibuk dengan sakit hati, dengan tersinggung, merasa direndahkan. Semuanya dia yang merasakan tapi orang lain yang harus menyelesaikan. Dan saya gregetan karena bagaimana cara menunjukkannya ya. Ada kehidupan yang begitu indah tapi seperti terbelenggu oleh satu peristiwa kecil yang membuat dia seperti tidak bisa melihat apapun yang lain. Menyedihkan sebetulnya. Apalagi kalau kemudian itu terjadi terus-menerus dan tidak belajar dari pengalaman. Bahkan tidak melihat anugerah Tuhan yang begitu besar. Sampai hidupnya begitu terganggu oleh peristiwa kecil yang menyebabkan dia sakit hati. Kasihan, tapi juga gemes karena tidak tahu mesti harus gimana dengan orang seperti ini. Sayang sekali. Juga sayang ketika melihat anak muda, masih muda, tetapi tidak punya semangat hidup. Tidak melihat kemungkinan apapun. Hanya mengeluh dan menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang lain, padahal masih muda. Kehidupan begitu indah dan menakjubkan. Bisa keluar dari zona nyaman dan memilih segala potensi yang mungkin dari kehidupan ini. Dan itu juga membuat saya gregetan. Karena kita tahu apa yang membuat kita bahagia. Kita juga tahu apa yang membuat kita itu nyaman. Tetapi ini semangat hidup saja tidak punya. Padahal semua di sekitarnya memungkinkan untuk dieksplor. Belajar lebih giat. Belajar lebih terampil. Saya saja kalau melihat orang main melodi begitu cantik dan indah, saya sungguh-sungguh penasaran. Fretboard gitar ini tidak ada habisnya dipelajari. Setiap hari saya mencoba memainkannya dengan kunci yang berubah-ubah, dengan scale yang berbeda-beda, dengan modes yang terus saya coba mengerti. Dan itu sepertinya tidak ada habisnya dan terus memanggil saya untuk mempelajarinya. Itu hanya satu fretboard gitar. Begitu banyak misteri yang bisa dipecahkan dan bisa menghasilkan sesuatu karya musik yang luar biasa. Ini anak muda terhadap kehidupan sudah tidak melihat apa-apa, hanya HP dan game yang ada di situ. Semua yang lain salah orang tuanya, salah masa lalunya, dan dia tidak melakukan apa-apa dan mengharapkan kebahagiaan dari situ. Gemes rasanya. Juga orang-orang yang terbelenggu oleh emosinya, tidak muda lagi, tetapi masih dikuasai oleh emosinya, seolah-olah dia sama dengan emosinya. Wah, kehidupan ini begitu luar biasa. Lah kok ya bisa? Apa enggak gemes melihat seperti itu? Tinggal membuka mata dan melihat sekitar, itu sudah menakjubkan. Tetapi banyak yang disia-siakan, padahal hidup begitu singkat. Hari ini saya sungguh ingin mengungkapkan isi hati saja untuk membuat kita menyadari betapa kita perlu bersyukur setiap hari terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu doa syukur agung sungguh-sungguh tepat, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kita selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Karena hidup itu begitu menakjubkan. Setiap peristiwa saya yang mengalaminya, dan itu luar biasa. Pengalamannya bisa berubah-ubah, bisa menyenangkan, bisa menyakitkan, bisa membuat emosi, bisa menakjubkan. Tapi berubah-ubah, itu pasti berubah. Yang tidak berubah adalah saya yang mengalami semuanya itu. Dan karena itu bersyukur bahwa mengalaminya. Hanya itu yang penting. Karena pengalaman itu berubah-ubah. Justru kalau berubah-ubah itu kita yang memberi warna. Kedamaian, sukacita, cinta, ketakjuban, syukur. Sehingga apapun peristiwanya, kita tetap bersyukur. Bukan sebaliknya, mengalami perjumpaan dengan ini sakit hati, mengalami dengan ini, dengan yang lain tersinggung, marah, lalu seluruhnya menjadi emosi. Waduh, terbalik.
Nah, sampai kapan hidup bisa tenang kalau seperti itu? Kalau ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita, bukan yang terjadi di dalam. Padahal semua peristiwanya terjadi di dalam. Emosi, marah, ya saya yang harus menyelesaikan. Wong itu persoalan emosional saya, bukan orang lain. Hak orang lain yang disuruh menyelesaikan. Nggak relevan. Dan sesudah sekian lama hidup, apa yang nggak belajar tentang hal itu? Gregetan, gemes saya itu. Karena hidup begitu menakjubkan. Hidup itu begitu kaya. Dan bahwa saya bisa mengalami, itu yang penting. Just live, just be. Karena saya yang mengalami, saya yang sadar, itu yang tetap. Peristiwa yang saya alami bisa berubah-ubah dan selalu berubah. Jangan ditentukan oleh peristiwa yang terjadi. Tetapi ditentukan oleh saya yang mengalami dan menyadarinya. Dan kemudian saya yang memberinya warna. Bukan saya yang ditentukan dan dikuasai oleh peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau seperti itu ya hidup kita up and down, roller coaster, tidak bisa tenang dan nyaman. Pilihannya ada pada kita. Mau meninggalkan kenyamanan dan ketenangan untuk mengeksplor keindahan kemungkinan, atau meninggalkan keindahan kemungkinan dan memilih zona nyaman. Mau memilih hidup berdasarkan proses batin, pengenalan diri yang tenang, damai, dicintai Tuhan, penuh syukur, atau membiarkan peristiwa dan pengalaman menentukan saya yang mengalaminya. Memilih ketenangan batin, memancarkan kedamaian, atau hidup ditentukan oleh peristiwa yang terjadi dan hidup tidak pernah tenang. Selalu seperti roller coaster, naik turun, up and down, dan kemudian frustrasi. Semuanya ada di tangan kita. Kalau ada yang salah, ya kita yang salah. Karena proses batin itu terjadi di dalam diri kita, bukan di luar. Apakah kita harus mengalami kemiskinan, ketidakberdayaan dulu, baru kemudian bisa sadar betapa menakjubkan hidup ini? Atau kita belajar mati ketika kita masih hidup, sehingga kita bisa keluar dari kungkungan pengalaman dan emosi yang kadang-kadang sungguh membelenggu kita. Saudara-saudari terkasih, di luar semuanya itu, saya hanya ingin menyampaikan, apapun yang terjadi, kita lebih besar dari peristiwanya. Apapun yang terjadi, hidup ini menakjubkan. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan dan selalu didampingi, tidak pernah ditinggalkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Explore any kemungkinan because you are loved. Tuhan memberkati.